Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armelia Elizabeth. Indonesia itu merupakan negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia, secara tradisional, institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Nah, lalu Presiden juga menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut secara adil. Dikutip oleh Pak Jokowi, saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya, ujar Presiden Joko Widodo usai berolahraga sepeda di Istana Kepresidenan Bogor Minggu pagi 13 Desember 2020. Mekanisme hukum telah mengatur sejumlah prosedur hingga proses peradilan dengan keputusannya yang harus dihargai. Apabila memerlukan keterlibatan lembaga independen, maka Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di mana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum itu di Indonesia adalah kualitas para penegak hukumnya. Karena masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan para penegak hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, yaitu judicial corruption. Dalam penegakan hukum ini ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi kenyataan. Setelah Pancasila ditetapkan secara konstitusional pada 18 Agustus oleh PPKI sebagai dasar negara, maka Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan hidup berbangsa, yaitu maha pentingnya kedudukan Pancasila kemudian memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial, bermasyarakat, berpolitik, beragama maupun berhukum. Pada tatanan hukum atau dalam berhukum, kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui ketetapan MPR nomor 10 MPR 1966 nomor 5, ketetapan MPR nomor 9 MPR 1978, maka dari itu Pancasila sebagai sumber utama dalam tatanan hukum, sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum, maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila. Lalu reformasi dan tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala hukum dari ketetapan MPRS nomor 33 MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno secara konstitusional
konstitusional menandai berakhirnya kekuasaannya Soekarno yang dikenal dengan rezim Orde Lama. Sejak saat itu, kekuasaan pemerintah negara berada pada tangan Soeharto yang walaupun secara de facto Soeharto telah memegang kekuasaan sejak adanya Surat Pemerintah 11 Maret tahun 1966, status Soeharto secara konstitusional kemudian diakui dengan ketetapannya MPRS nomor XLI 5 MPRS 1968 dengan pengangkatan pengembangan ketetapan nomor 9 sebagai Presiden Republik Indonesia. Kekuasaan Soeharto menandai rezimnya Orde Baru dengan jargon terkenalnya Politikno Pembangunan Yes. Dalam pengembangan kekuasaannya, Orde Baru menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini kemudian dianggap sebagai suatu bentuk pengultusan Pancasila, sehingga Pancasila menjadi ideologi yang kaku dan tertutup. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.